Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah selalu melindungi kita semua ya. Tetap semangat dalam belajar di tengah pandemi ini, karena ilmu adalah bekal di hari nanti. Berjumpa lagi dengan Ustazah Enes dalam pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan mengajak kalian belajar bersama tentang variasi dan mutasi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah yang menciptakan langit dan bumi dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap manusia memiliki warna kulit atau ciri fisik yang berbeda-beda. Kita diciptakan berbeda-beda oleh Allah SWT agar dapat saling menghargai perbedaan fisik tersebut. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi karakter fisik berdasarkan variasi dan mutasi gen. Sang pemimpin, jika kalian mengamati karakter fisik tubuh manusia dari beberapa negara, maka kalian akan menemukan perbedaan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena adanya variasi fenotip, karakteristik, dan fisiologi tubuh. Karakteristik fisik tubuh manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik saja loh, tetapi faktor lingkungan tempat tinggalnya juga. Selain itu, fisiologi tubuh dan resiko penyakit yang ada pada tubuh juga dikendalikan oleh gen dan lingkungan. Sang pemimpin, namun ada beberapa fisiologi tubuh yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Salah satunya adalah golongan darah. Golongan darah dalam tubuh kita 100% dikontrol oleh gen. Lingkungan tidak dapat mengubah golongan darah. Misalnya, bagi kalian yang golongan darahnya A dan menerima transfusi darah dari orang yang bergolongan darah O, kalian tidak akan berubah golongan darahnya menjadi O. Sedangkan, karakter fisik yang dapat dipengaruhi oleh faktor gen dan lingkungan adalah warna kulit. Misalnya, jika seseorang yang memiliki gen kulit kuning langsat sering melakukan aktivitas di bawah terik matahari, maka produksi pigmen melanin atau zat warna pada kulit menjadi lebih tinggi, sehingga warna kulitnya akan berubah menjadi lebih gelap. Lalu, apa saja sih karakter fisik dan fisiologi tubuh yang dipengaruhi oleh gen dan lingkungan? Yuk, perhatikan gambar berikut. Karakter fisik dan fisiologi tubuh yang dikendalikan oleh gen dan lingkungan yaitu warna kulit, panjang rambut, tinggi badan, berat badan, serta freckles. Sedangkan karakter fisik dan fisiologi tubuh yang hanya dipengaruhi oleh gen antara lain golongan darah, jenis kelamin, lesung pipi, bentuk daun telinga, tangan dominan, dan kemampuan menggulung lidah. Sifat tubuh yang hanya dipengaruhi oleh lingkungan adalah bekas luka, tato, dan aksen. Karakteristik fisik dan fisiologi tubuh yang dikontrol oleh gen dapat diwariskan ke keturunannya, sedangkan yang dipengaruhi oleh lingkungan tidak dapat diwariskan. Gen dalam tubuh kita dapat mengalami mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik atau DNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis kepada keturunannya. Perhatikan gambar di samping. Pada DNA A, guanin berwarna kuning karena mengalami mutasi. Guanin yang berwarna kuning berubah menjadi adenin yang berwarna oranye pada DNA B. Perubahan basa nitrogen pada DNA ini dapat menghasilkan alel yang baru. Dengan begitu,
karakter fisik dan fisiologi tubuh baru akan muncul dan diwariskan ke anak cucunya. Nah, adanya mutasi inilah yang dapat menyebabkan terjadinya evolusi. Sebagian besar mutasi gen tidak memberi efek yang signifikan, tapi ada juga mutasi gen yang berbahaya, yaitu memicu pertumbuhan sel kanker. Beberapa alasan yang menyebabkan mutasi gen tidak memberi efek pada tubuh, antara lain kodon yang baru mengkode asam amino yang sama dengan kodon yang lama, terjadi pada alel yang resesif, dan mutasi yang terjadi pada bagian kecil dari DNA saja. Mutasi juga dapat memberikan efek yang signifikan pada fenotip. Efek tersebut dapat memberikan dampak yang menguntungkan maupun merugikan. Dampak yang menguntungkan misalnya dengan mutasi buatan, petani buah dapat menciptakan semangka tanpa biji. Sedangkan contoh dampak yang merugikan dari mutasi gen adalah dapat menjadi penyebab kanker. Terlepas dari dampak yang menguntungkan maupun merugikan, tujuan dari mutasi gen sangatlah penting dalam kehidupan karena dapat membantu kita menghadapi perubahan alam yang sewaktu-waktu akan timbul. Sang pemimpin, lalu apa sih penyebab mutasi gen? Mutasi gen disebabkan oleh adanya perubahan nukleotida. Faktor-faktor penyebab terjadinya mutasi disebut dengan mutagen. Berdasarkan sifatnya, mutagen dibagi menjadi 3 macam, yaitu mutagen fisika, kimia, dan biologi. Mutagen fisika adalah mutagen yang berasal dari bahan fisika. Contoh mutagen fisika antara lain radiasi zat radioaktif, sinar X, sinar kosmis, proton, neutron, sinar ultraviolet, sinar berenergi tinggi seperti sinar alfa, beta, gamma yang mendorong terjadinya aberasi kromosom sehingga menyebabkan kerusakan. Mutagen kimia adalah mutagen yang menyebabkan mutasi dengan cara mengubah susunan kimia pada kromosom. Mutagen ini umumnya bersifat racun yang tidak dapat larut dalam air, tetapi dapat terikat dengan lemak, sehingga menimbulkan penimbunan dalam tubuh. Contoh mutagen kimia antara lain pestisida, asam nitrit, agen algilase, kolkisin, digitonin, dan asam nitrat. Mutagen biologi adalah mutagen berupa mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Mutagen ini dapat merusak kromosom sehingga dapat menyebabkan sel menjadi abnormal. Nah, sang pemimpin, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 telah menyerang dunia selama hampir 2 tahun. Pada awal kemunculannya, virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 hanya memiliki 1 varian saja. Namun, setelah beberapa waktu, muncullah puluhan varian yang berbeda. Bahkan, lebih berbahaya loh. Berdasarkan penjelasan tentang variasi dan mutasi gen tadi, mengapa ya hal tersebut bisa terjadi? Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar dengan mencantumkan nama ya. Berdasarkan pembahasan tentang mutasi dan variasi, dapat kita simpulkan bahwa variasi fenotip, karakter fisik dan fisiologi tubuh terbentuk dari faktor internal yaitu gen dan faktor eksternal yaitu lingkungan. Selain itu, mutasi yang dapat terjadi pada tubuh dapat menghasilkan variasi baru. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita tentang variasi dan mutasi gen telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari Ustazah. Semoga pembelajaran kali ini bernilai ibadah dan ilmu yang kita dapatkan berkah. Amin.
Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video pembelajaran dan video kegiatan menarik lainnya di YouTube channel Al Muslim Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.